Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang integrasi dan proses-prosesnya. Yang pertama akomodasi, yang kedua kerjasama, yang ketiga koordinasi, dan yang keempat asimilasi. Najwa Natania Putri dari kelompok 2 ingin menjelaskan pengertian integrasi. Nah, manusia adalah makhluk sosial yang mereka membutuhkan bantuan orang lain untuk keberlangsungan hidup mereka. Tetapi ada sebagian manusia yang merasa angkuh, sombong, dan merasa superior bahwa mereka tidak membutuhkan bantuan orang lain. Dan sebagian dari mereka juga melakukan tindakan represif dan opresif kepada sesama hanya karena perbedaan agama, suku, ras, dan lain-lainnya. Dan karena hal itu terjadilah yang namanya disintegrasi. Nah, disintegrasi adalah lawan dari integrasi. Integrasi sendiri itu adalah suatu kesatuan unsur masyarakat menjadi unsur yang terpadu untuk menyelesaikan segala ancaman masalah yang berada dalam kehidupan yang terjadi di masa lalu atau masa sekarang. Nah, contohnya itu adalah dulu pada saat Nusantara atau Indonesia diserang oleh bangsa Eropa. Kita sebagai bangsa Nusantara bersatu melawan bangsa Eropa, dan pada akhirnya kita merdeka dan membentuk NKRI. Dari situlah kita tahu bahwa integrasi diperlukan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Halo semuanya, saya Rahma Melia dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang akomodasi. Akomodasi adalah proses tercapainya kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua pihak yang berkonflik. Ada banyak bentuk dari akomodasi, seperti koersi. Koersi adalah bentuk akomodasi atau penyelesaian masalah yang dimana pihak yang kuat lebih mendominasi. Yang kedua ada kompromi. Kompromi adalah bentuk akomodasi di mana kedua pihak saling bertentangan mengurangi tuntutan untuk meredakan permasalahan atau ketegangan. Dan yang ketiga ada arbitrasi. Arbitrasi ini bentuk akomodasi di mana terdapat pihak ketiga sebagai orang yang memberikan keputusan atas permasalahan. Dan yang keempat ada mediasi. Sama seperti arbitrasi, tetapi di mediasi orang ketiga ini berperan sebagai netral. Yang kelima ada konsiliasi, yaitu bentuk akomodasi dengan mempertemukan ekspektasi dari pihak yang berkonflik sehingga mendapatkan keputusan. Yang keenam ada toleransi. Toleransi ini bentuk akomodasi yang spontan dan tidak direncanakan. Artinya di dalam diri setiap pihak sudah memiliki sifat toleransi untuk sesamanya. Yang ketujuh ada stalemate. Itu bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang bertikai memiliki kekuatan yang relatif seimbang. Dan sehingga pertikaian itu bisa mereda sendirinya karena kedua pihak memiliki kedudukan yang seimbang. Yang kedelapan ada adjudikasi. Itu bentuk akomodasi di mana kedua pihak sudah masuk ke dalam pengadilan untuk menyelesaikan permasalahannya. Yang kesembilan ada regresi. Regresi itu salah satu metode akomodasi di mana untuk mencari atau menentukan sebab dan akibat dan variabel lainnya. Yang ke-10 ada eliminasi. Eliminasi adalah bentuk interaksi sosial di mana orang yang berkonflik
menyelesaikan konflik dengan cara mengundurkan diri, bukan sebagai orang yang kalah, tetapi karena mengalah. Ya, yang ke-11 ada rasionalisasi. Itu tuh bentuk akomodasi yang mengacu pada nilai, emosi, tradisi sebagai daya pendorong untuk mengatur masyarakat agar lebih rasional dan terkalkulasi. Yang ke-12 ada keputusan mayoritas. Ini metode pengambilan keputusan dengan menggunakan suara terbanyak atau bisa kita tahu sebagai demokrasi. Keputusan ini biasa dari pemungutan suara, dan suara terbanyak itu adalah pemenangnya. Yang ke-13 ada subjugasi atau penaklukan. Itu dimana proses akomodasi atau penyelesaian masalah konflik dilakukan oleh pihak ketiga untuk menaklukkan pihak yang berkonflik. Yang ke-12 ada persetujuan minoritas. Di sini minoritas setuju dengan kelompok mayoritas tanpa merasa dikalahkan. Jadi mereka sama-sama bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Yang ke-15 ada konversi, yaitu bentuk akomodasi di mana pihak menerima pihak lain sehingga konflik akan mereda sendirinya. Yang ke-16 ada gencatan senjata. Ini adalah bentuk penghentian perang atau konflik bersenjata apapun di mana kedua pihak setuju untuk menghentikan sifat agresif mereka. Biasanya kalau gencatan senjata ini dilakukan dengan tindakan formal atau perjanjian formal. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nagita dari kelompok 2. Charles Hakoli mengungkapkan jika suatu kerjasama dapat mungkin terjadi jika masing-masing pihak memiliki kepentingan yang sama. Di saat yang bersama pula, mereka memiliki pengetahuan dan pengendalian diri yang cukup untuk mencapai kepentingan bersama dengan kerjasama. Jika hal ini sudah dipahami oleh setiap pihak, maka proses integrasi akan berjalan lebih mudah karena setiap pihak sudah membuka diri untuk menjalin kerjasama yang positif. Contohnya ialah ketika suatu sungai di sebuah desa tengah meluap, masyarakat berinisiatif untuk melakukan gotong royong dengan membersihkan sampah di sekitar sungai dan menghimbau warga untuk tidak membuang sampah di sungai tersebut lagi. Dengan kerjasama ini, warga menjadi lebih mudah untuk mencapai tujuan yang sama. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rahmatun Nafisa dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan mengenai koordinasi. Koordinasi merupakan tahap selanjutnya dalam integrasi sosial setelah kerjasama. Koordinasi merupakan pengaturan sentral untuk mencapai integrasi sosial dengan mempersatukan individu dan kelompok untuk menimbulkan keselarasan dan keseimbangan dalam masyarakat. Koordinasi memiliki beberapa jenis dan macam. Yang pertama ada koordinasi vertikal. Koordinasi vertikal merupakan koordinasi yang dimana yang mengkoordinasi dengan yang dikoordinasi tingkat mengkoordinasinya lebih tinggi dan memiliki hubungan hierarki satu sama lain dan berada dalam satu garis komando. Sebagai contohnya, Menteri Pendidikan menyampaikan sebuah informasi kepada kepala dinas pendidikan di setiap daerah. Nah, kepala dinas pendidikan di setiap daerah menyampaikannya kepada kepala sekolah di sebuah daerah itu. Yang kedua ada koordinasi horizontal. Koordinasi horizontal merupakan koordinasi yang tingkat eselonnya sama. Sebagai contoh kita ambil dalam rapat OSIS.
Di dalam rapat OSIS, semua kepala departemen berkumpul, dari kepala departemen sosial, departemen ekonomi, dan departemen lainnya untuk melakukan rapat. Yang ketiga ada koordinasi diagonal. Koordinasi diagonal merupakan koordinasi yang mengkoordinasinya dan yang mengkoordinasinya memiliki tingkat yang lebih tinggi dan tidak berada dalam satu garis komando. Contohnya seperti perkumpulan kepala sekolah A, B, C, dan D yang diketuai oleh Dinas Kebersihan. Nah, itu tidak berhubungan sama sekali dengan sekolah, Dinas Kebersihan, tapi dia melakukan rapat untuk sosialisasi. Nah, di dalam koordinasi ada beberapa tahap yang ada di dalam koordinasi, yaitu melakukan sosialisasi, melakukan tanya dan jawab, dan mencapai tujuan akhir, serta mengurangi hak orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Selamat pagi. Saya Nazla Tahira. Proses terjadinya integrasi asimilasi. Asimilasi merupakan suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Dalam proses asimilasi, setiap individu dalam masyarakat berusaha untuk mempertinggi kesatuan tindakan, sikap, dan proses-proses yang memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Saat itu setiap anggota kelompok dan masyarakat tidak lagi membedakan antara dirinya dengan anggota kelompok lainnya. Batas-batas mereka akan hilang dan melebur menjadi kesatuan. Contohnya, jika individu dengan latar belakang berbeda berkumpul dalam satu kelompok, maka kebudayaannya akan melebur dan menyatu. Misalnya perubahan gaya pakaian. Adanya perubahan gaya pakaian, kita mengikuti K-pop dan barat. Sekian dari video presentasi kami. Bila ada kurang atau salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.